Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fanzira Nur Israeli Tanjung dengan NIM 18070160044. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana membangun resiliensi terhadap individu. Langsung saja kita mulai materinya ya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana membangun resiliensi terhadap individu, alangkah lebih baiknya kita sama-sama memahami apa itu resiliensi. Berbicara tentang resiliensi, jadi apakah itu resiliensi? Nah, resiliensi merupakan suatu kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat ketika menghadapi rintangan dan hambatan. Resiliensi juga merupakan kompetensi yang paling tepat dalam menyikapi beratnya tantangan hidup dan memegang peran kunci dalam mencapai perkembangan manusia yang sehat secara mental. Jadi dapat diketahui ya bahwa resiliensi itu merupakan suatu yang penting yang harus tertanam dalam diri individu, dalam diri manusia. Jadi tanpa resiliensi, manusia itu akan terus merasa takut, akan terus merasa pesimis, apakah ia mampu menghadapi rintangan dan juga hambatan. Jadi pentingnya resiliensi dalam diri individu itu agar individu itu senantiasa optimis dan yakin bahwa ia akan bisa dan harus bisa menghadapi rintangan dan hambatan yang akan terjadi. Materi selanjutnya adalah 3 sumber resiliensi. Sumber yang pertama ada I have merupakan sumber resiliensi yang berhubungan dengan besarnya sosial yang diperoleh dari sekitar, sebagaimana dipersepsikan oleh individu. Nah, di sini kepercayaan yang diperoleh individu itu berasal dari lingkungan. Mereka yang memiliki kepercayaan rendah terhadap lingkungannya cenderung memiliki sedikit jaringan sosial dan beranggapan bahwa lingkungan sosial hanya sedikit memberikan dukungan kepadanya. Jadi semakin tinggi dukungan sosial yang diperoleh individu itu, maka semakin tinggi pula kepercayaan yang ada dalam diri individu. Sebaliknya, semakin rendah dukungan yang diperoleh dari individu itu, maksud saya, semakin rendah dukungan yang diperoleh dari lingkungan, maka kepercayaan yang dimiliki oleh individu itu semakin rendah juga. Sumber yang kedua ada I am merupakan sumber resiliensi yang berkaitan dengan kekuatan pribadi dari dalam individu. Sumber ini mencakup berbagai perasaan, sikap, dan keyakinan pribadi. Nah, di sumber ini, individu itu akan melakukan penilaian personal terhadap dirinya bahwa apakah ia memperoleh kasih sayang yang cukup atau bahkan ia akan beranggapan bahwa apakah ia disukai oleh banyak orang. Nah, individu di sini juga merasakan sikap yang optimis, percaya diri, dan ia akan bangga memiliki harapan akan masa depan. Sumber yang ketiga atau sumber yang terakhir ada I can merupakan sumber resiliensi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam memecahkan masalah menuju keberhasilan dengan kekuatan diri sendiri. I can berisi penilaian atas kemampuan diri yang mencakup kemampuan menyelesaikan persoalan, keterampilan sosial, dan interpersonal. Jadi di sini individu melakukan penilaian apakah ia mampu menyelesaikan masalah yang ia hadapi atau tidak dengan berbagai cara dan usaha yang ia lakukan sendiri. Materi selanjutnya adalah membangun resiliensi terhadap individu. Memasuki pembahasan materi inti, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kepada kalian dengan 5 faktor pembangun resiliensi. Faktor pertama ada kepercayaan. Pada faktor ini digambarkan bagaimana individu itu percaya pada lingkungan yang mampu memahami kebutuhan, perasaan, serta berbagai hal dari kehidupannya.
Jika seorang individu sejak awal perkembangannya itu dibimbing dan diasuh dengan penuh kasih sayang, maka ia akan mampu mengembangkan relasi sehat yang dilandasi oleh kepercayaan. Faktor selanjutnya ada otonomi. Pada faktor otonomi ini berkaitan dengan kesadaran apakah ia sadar bahwa dirinya itu adalah seorang pribadi yang berbeda, yang terpisah dari orang lain, meskipun ia itu saling berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jika lingkungan memberikan kesempatan pada individu itu menumbuhkan otonomi pada dirinya, maka ia akan menghargai diri sendiri sehingga ia mampu berempati, memberikan perhatian terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas perilakunya. Faktor selanjutnya ada inisiatif. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan dan kesediaan individu dalam melakukan sesuatu. Ketika seseorang individu telah memiliki inisiatif, maka individu tersebut akan dapat menjalin hubungan yang dilandasi kepercayaan, memiliki kesadaran akan perilakunya, serta menerima dorongan dari lingkungan sekitar untuk menjadi individu yang mandiri. Faktor selanjutnya ada industri. Faktor industri ini berkaitan dengan pengembangan keterampilan individu yang berhubungan dengan berbagai aktivitas rumah, sekolah, dan lingkungan sosial. Pengembangan keterampilan ini dapat membuat individu mampu mencapai prestasi di kehidupannya, dan prestasi ini tentunya akan menentukan penerimaan diri individu di lingkungan sekitar. Faktor yang terakhir ada identitas. Identitas merupakan faktor pembangun resiliensi yang berkaitan dengan pengembangan pemahaman terhadap individu itu sendiri, baik pemahaman terhadap kondisi fisik maupun kondisi psikologis. Nah, identitas ini membantu individu mendefinisikan gambaran dirinya dan mempengaruhi citra dirinya sendiri. Lanjut, di sini teman-teman masih ingat kan tentang I have, I am, dan I can? Nah, 3 komponen di atas itu akan senantiasa mempengaruhi perilaku individu menjadi relatif stabil. Sedangkan kelima faktor pembangun resiliensi yaitu kepercayaan, otonomi, inisiatif, industri, dan identitas dapat mengubah perasaan tidak berdaya pada individu menjadi kekuatan untuk menghadapi tekanan yang akan mengancam. Nah, kelimanya ini berkaitan dengan kemampuan anak dan remaja dalam menghadapi, mengatasi, dan menjadi lebih tangguh di tengah berbagai pengalaman yang menekan. Jika lingkungan tumbuh kembang anak memberikan kesempatan bagi mereka mengembangkan kelima faktor tadi, maka I have, I am, dan I can akan terus menguat, berfungsi optimal memberikan ketangguhan ketika individu berhadapan dengan pengalaman yang menekan. Selain itu, kepercayaan yang baik pada sekitar akan menguatkan komponen I have, karena individu akan meyakini bahwa ia memiliki banyak sumber dukungan ketika ia memerlukan bantuan di saat berhadapan dengan situasi sulit. Otonomi dan identitas juga menjadi tumbuhnya I am, yang mempresentasikan pemahaman yang baik atas diri sendiri. Sementara itu, inisiatif dan industri adalah 2 dasar yang membangun I can, yaitu keyakinan pada kemampuan diri dalam mengatasi berbagai persoalan. Jadi, kelima faktor tadi dan juga 3 komponen pembangun resiliensi tadi sangat berkaitan erat ketika keduanya tergabung untuk menjadi satu dan membangun resiliensi yang kuat yang harus tertanam dalam diri individu, seperti itu. Baik, sampai sini yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi yang saya jabarkan dengan sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.